Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing buat sahabat pemula ya, buat teman-teman pemula yang baru berbisnis bakso ya. Kira-kira berapa sih keuntungan atau presentasi yang harus kita ambil dari bisnis bakso itu di awal kita merintis bakso ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini pemula ya, nah ini tidak masuk untuk senior ya. Kenapa saya bilang tidak masuk? Karena memang yang namanya senior itu mereka bisa bertahan sampai dengan 1 tahun, 2 tahun, sampai dengan 5 tahun. Itu mereka sudah bisa memperhitungkan berapa keuntungan yang baik untuk bisnis bakso itu sendiri ya. Tapi ini saya sarankan untuk pemula ya, buat teman-teman yang pemula di bisnis bakso itu saya sarankan untuk mengambil keuntungan atau presentasi di angka 30 sampai dengan 40% ya. Jadi teman-teman jangan kurang daripada 30% ya keuntungannya. Itu kotor teman-teman ya. Nah, misal teman-teman punya harga produksi bakso itu HPP-nya misalkan 5.000 ya, atau misalkan sekitar 4.500. Nah, ditambah dengan biaya topping ya, mie, bihun, toge, sayur. Itu rata-rata sih kalau saya hitung dari pengalaman saya, itu tidak kurang dan tidak bisa lebih sih, bisa ya, tapi kurang lebihnya sekitar 2.000-an ya untuk topping itu ya. Sudah termasuk gas dan segalanya dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya harga HPP baksonya itu 4.500 atau sampai 5.000 ya, toppingnya itu 2.000, berarti teman-teman punya harga modal itu sekitar 7.000 ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menjual baksonya itu jangan kurang di angka 10.000 ya. Nah, kalau teman-teman misalkan jualnya 10.000 berarti teman-teman punya keuntungan sekitar 30%. Nah, tapi kalau teman-teman bisa jual harganya 12.000, berarti 12.000 itu bisa di angka sekitar 40% ya keuntungannya. Tapi untuk di bakso itu sendiri teman-teman, yang saya rasakan tidak bisa terlalu besar ya, sampai dengan 50% sampai dengan 60%. Kenapa tidak bisa sebesar itu? Karena memang hari ini untuk persaingan bakso itu sangat luar biasa ya teman-teman. Semakin hari semakin banyak penjual bakso yang memang berdatangan. Mereka itu memulai dengan menggempur harga ya, harganya murah, kualitasnya bagus, itu biasanya pemain-pemain baru itu. Tapi sih kalau misalkan saya lihat orang-orang yang seperti itu yang memang menggempur harga, tidak memikirkan penghasilan minimal dari presentasi yang akan kita ambil dari bisnis bakso itu, ya misalkan asal jual ya, itu biasanya sih kurang bertahan lama ya. Tapi kalau misalkan saya lihat, saya sharing dengan pemain senior bakso yang sudah lama, itu mereka mengambil keuntungan itu tidak lebih dan tidak kurang, kurang lebihnya sekitar 30 sampai dengan 40%-an ya. Terkecuali buat teman-teman yang jualannya di kota-kota besar atau di pusat kota, itu bisa sampai dengan 50 sampai 60% ngambil keuntungannya. Ya, jadi misalkan teman-teman harga produksinya 10.000 ya, sudah sama mie, bihun, topping dan segalanya. Itu kalau untuk di kota besar ya, di pusat kota bisa jual harganya 20.000 sampai 25.000. Tapi biasanya disesuaikan dengan harga sewanya ya, harga sewa tempat, dan biasanya mahal harga sewanya kalau untuk di pusat kota itu. Dan memang orang-orangnya rame ya, teman-teman. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang jualannya di tempat biasa ya, bukan di pusat kota, di jalan-jalan desa, atau misalkan di memang keramaiannya itu tidak terlalu ramai, yang kalangan konsumennya itu ya memang kebanyakan menengah ke bawah, itu biasanya sih mereka pemain-pemain bakso senior itu mengambil keuntungan sekitar 30 sampai dengan 40%-an. Itu sudah disesuaikan dengan harga jual ya.
disesuaikan dengan harga jual konsumen ya, peminat-peminat konsumen di tempat tersebut ya. Dan itu hasil survei saya juga selama kurang lebihnya sekitar 6 sampai dengan 7 tahun berbisnis bakso. Jadi untuk bisnis bakso itu tidak bisa terlalu besar, beda dengan bisnis kuliner yang lain, misalkan nasi ya. Itu kalau nasi itu kan bisa memang harganya melambung ya sampai dengan 50-60%, bahkan bisa sampai 70% kalau bisnis nasi itu ya. Tapi untuk bisnis bakso itu sendiri tidak bisa mengambil keuntungan terlalu banyak karena memang sudah terlihat ya dari harga produksi dagingnya itu memang tidak bisa disetting untuk 50-50 ya, keuntungan yang sama, misalkan 10.000 misalkan 5.000 untuk modal, 5.000 untuk keuntungan, itu tidak bisa ya teman-teman. Minimal di angka 30 sampai dengan 40%. Nah, teman-teman jangan terlalu besar, jangan juga kurang daripada 30%. Kenapa? Untuk menjaga kestabilan bisnis baksonya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sengaja misalkan pemain awal karena memang ingin menjatuhkan orang lain dengan perang harga, misalkan cuman ngambil keuntungan 15% atau misalkan 20%, itu biasanya akan habis dengan biaya-biaya ya seperti sewa tempat, misalkan sewa pengeluaran untuk makan, karena memang 20% itu ya kotor biasanya ya, penghasilan kotornya. Belum lagi kalau untuk di bisnis bakso itu kan, kalau teman-teman misalkan pemula yang memang penanganannya belum bisa main di freezer, apalagi misalkan yang belum punya freezer, itu potensi untuk basinya itu ya, karena memang penjualannya yang namanya ngerintis lah belum terlalu ramai, itu biasanya banyak basi dan biasanya banyak membuang baksonya ya. Nah, kecuali kalau teman-teman misalkan sudah paham bagaimana caranya menyimpan bakso di freezer, itu biasanya untuk penanganan seperti barang-barang rusak ya, bakso yang basi itu bisa dikurangi kerugiannya itu sampai selalu ada sih yang namanya kerusakan itu, tapi diminimalisir paling di angka 5%-an lah untuk penanganan rusak dan basinya itu ya, sepengalaman saya selama berbisnis bakso. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi, untuk bisnis bakso itu silahkan teman-teman untuk men-setting keuntungannya itu presentasi di angka jangan kurang dari 30%, terus juga jangan lebih daripada 40% ya. Biasanya kalau lebih dari 40% itu akan mengurangi kualitas baksonya ya. Nah, kalau saya lihat dari persaingan-persaingan yang hari ini pemain bakso itu, mereka sudah bisa menciptakan bakso yang enak tapi harganya itu relatif terjangkau, relatif murah ya. Dan biasanya mereka itu diburu para penggemar bakso ya. Dan ketika saya itu ya memang betul mereka itu bisa memperhitungkan harga bakso yang enak tapi kualitas bagus dan harganya murah, dan mereka mendapat keuntungan itu tidak kurang daripada 30%. Makanya pemain-pemain bakso senior itu bisa bertahan lama ya. Dan alhamdulillah saya pun belajar dari para legendaris bakso, dan memang yang yang omsetnya itu sekitar sudah lebih dari 3 sampai dengan 4 juta per hari dari satu cabang, dari satu toko, dan mereka tidak kurang daripada 30% dan tidak lebih daripada 40%. Jadi di kisaran antara 30 sampai dengan 40%. Itu sepengetahuan yang saya alami sampai dengan hari ini ya. Kalau lebih dari itu biasanya akan ada efeknya ke kualitas bakso ya. Kualitas baksonya misalkan asal tapi harganya mahal, dan itu biasanya kurang begitu diminati dan kurang begitu laku biasanya ya. Jadi untuk menciptakan bakso yang enak itu dan harga produksinya ya pasti tinggi gitu kan. Terus harga jualnya pun yang memang kalau terlalu tinggi tidak akan bertahan lama ya, seperti apa yang saya ceritakan tadi, kecuali di pusat kota jualannya. Dan biasanya kalau terlalu murah pun memang pasti laku, cuman untuk kestabilan penghasilan itu biasanya tidak akan lama juga kita berbisnis bakso, karena memang kan
Apalagi untuk pemain pemula, belum kita sewa tempat, belum kita bayar karyawan, belum kita misalkan biaya untuk makan dan sebagainya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini pemula, sekali lagi saya sarankan untuk mengambil keuntungan di angka minimal 30 dan maksimal itu 40%. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua, silahkan mau misalkan dijual dengan potensi keuntungan presentasi yang 50-50, 50%, 50%, silahkan ya. Cuman memang kalau sepengalaman saya itu akan mengurangi kepada kualitas baksonya ya. Mending kuantitinya banyak tapi kita mending presentasinya agak sedikit ya, misalkan 30% tapi penjualannya itu besar, daripada misalkan kita omsetnya sedikit, keuntungannya besar, itunya keuntungannya besar tapi omset sedikit. Nah, mending yang pilihannya yang kedua tadi ya, presentasinya kita tidak terlalu besar tapi dari kuantitinya kita banyak ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan, semoga bisa bermanfaat untuk para pemula pemain bakso yang baru berbisnis bakso. Insyaallah di channel saya akan menyajikan seputar pengalaman saya berbisnis bakso. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sukses untuk kita semua, salam barokah. Semoga kita semua selalu ada dalam keberkahan yang Allah berikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.